Penanganan persetujuan Lingga Jati ini skala berlaku suatu kejadian yang besar artinya, serta akan besar pula akibatnya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komangga Permana, nomor absen 19, kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan biografi seorang tokoh yang berperan besar dalam kemerdekaan Indonesia, yaitu Sultan Syair. Sultan Syair adalah seorang intelektual, perintis, dan revolusioner kemerdekaan Indonesia. Ia lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada 5 Maret 1909. Ayahnya bernama Muhammad Rasad, gelar Maharaja Sultan, dan ibunya bernama Putih Siti Rabiah yang berasal dari Kutu Gadang Agam, Sumatera Barat. Ayah Syair adalah seorang penasehat dan kepala jaksa di Medan. Syair bersaudara seayah dengan Rohana Kudus, aktivis dan wartawan wanita yang terkemuka di Indonesia. Syair kecil memulai pendidikannya di ELS atau setingkat sekolah dasar dan kemudian masuk di Mulu atau setingkat dengan SMP. Tamat dari Mulu pada tahun 1926, ia kemudian pindah ke Bandung dan bersekolah di AMS. Ia disebut aktif dan ikut mendirikan Jong Indonesia atau disebut dengan Anak Muda Indonesia, yang menjadi salah satu kelompok yang berperan besar dalam Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Setamat dari AMS, dia kemudian berangkat ke Belanda pada tahun 1929 dan melanjutkan kuliahnya di Fakultas Hukum Universitas Amsterdam. Di Belanda, Syair juga bergabung dengan Perhimpunan Indonesia atau PI yang kala itu dipimpin oleh Muhammad Hatta. Kisah Syair dan Hatta adalah beberapa contoh pemimpin Indonesia yang punya latar belakang pendidikan barat, sehingga wawasan mereka tentang bernegara sedikit berbeda dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang mengenyam pendidikan di Indonesia, misalnya Soekarno. Hatta dan Syair sempat mengundurkan diri dari Perhimpunan Indonesia karena menganggap organisasi tersebut sudah terlalu banyak dipengaruhi oleh kelompok kiri komunis. Syair kemudian banyak terlibat di Surat Kabar Daulat Rakyat yang menjadi media PNI baru. Singkat cerita, Indonesia berhasil merdeka dan Syair ditunjuk sebagai Perdana Menteri. Ia mengupayakan diplomasi kepada Belanda agar mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto. Namun ada misfrekuensi muncul karena media-media kala itu, utamanya media Belanda, yang menyebut Syair menjual Indonesia kepada Belanda. Pada tahun 1955, PSI gagal mengumpulkan suara dalam pemilihan umum pertama di Indonesia setelah kasus PRRI tahun 1958. Hubungan Sultan Syair dan Presiden Soekarno memburuk sampai akhirnya PSI dibubarkan tahun 1960. Tahun 1962 hingga 1965, Syair ditangkap dan dipenjarakan tanpa diadili sampai menderita stroke. Setelah itu, Syair diizinkan untuk berobat ke Swiss. Syair akhirnya meninggal dunia di Swiss pada tanggal 9 April 1966. Sultan Syair seorang pejuang bangsa yang tidak takut mengeluarkan ide-idenya. Ia juga menjadi gambaran sengitnya politik kekuasaan di era awal kemerdekaan Indonesia. Itulah alasan kenapa saya memilih tokoh ini. Demikian dari saya. Jika ada salah kata atau tidak berkenan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parame Santi. Om Santi Santi Santi.